Antum cinta orang tua nggak? Oh cinta. Cinta sama istri? Istri cinta suami? Iya. Cinta kepada anak? Iya. Cinta kepada harta? Betul. Cinta ke tanah air? Sahih. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih kamu cintai? Allah atau semua tadi? Semua lisan saya yakin akan berkata Allah. Tapi perbuatan belum tentu, Pak. Tidak setiap orang yang lisannya berkata saya cinta Allah, perbuatannya menunjukkan kepada hal itu, Pak. Maka tanda orang yang mencintai Allah, Pak, dia akan lebih mendahulukan cinta Allah daripada semua cinta. Dan cinta kita kepada Allah biasanya juga akan diuji, ya. Diuji sama Allah tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kembali duduk di majelis ini untuk mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kita masuk ke pembahasan fi bayanit tariqi ila tahdzibil akhlaqi. Penjelasan tentang bagaimana cara menata akhlak kita. Tentunya kita sudah mengetahui ya bahwa akhlak mempunyai kedudukan yang agung di sisi Allah. Nabi SAW bersabda, "Laisa syai'un athqalu fil mizani indallah yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang paling berat timbangannya di sisi Allah nanti pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Berarti akhlak yang baik timbangannya sangat berat, bahkan paling berat di sisi Allah. Bahkan Allah menjanjikan orang yang berakhlak baik disediakan untuknya rumah di surga yang paling tinggi. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam sabda, "Ana za'im bi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin dengan sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Bagi siapa? Bagi orang yang baik akhlaknya. Ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak, Pak. Seorang muslim yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat tidak akan meremehkan akhlak, sebagaimana halnya ia tidak meremehkan akidah. Karena akidah dan akhlak itu dua perkara yang bersinergis, bahkan berkonsekuensi. Orang yang akidahnya bagus, pasti akhlaknya baik. Dan orang yang akhlaknya jelek, itu menunjukkan adanya kekurangan dalam akidah dia. Nabi SAW sabda, "Afdalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa." Mukmin yang paling utama imannya, yang paling baik akhlaknya. Lihat, Nabi mengatakan bahwa mukmin yang paling baik imannya. Siapa ternyata yang paling baik akhlaknya? Nah, di sini beliau akan menjelaskan bagaimana cara kita menata akhlak. Dan ini sangat kita butuhkan, saudaraku sekalian, bagi mereka yang menginginkan surga yang paling tinggi tentunya. Kata beliau, "Qad arafta anna al-i'tidala fil akhlaqi huwa as-sihha fin nafs. Wal mail anil i'tidali suqmun wa marab." Kamu sudah tahu bahwa akhlak yang baik, akhlak yang seimbang, yang lurus, itu adalah as-sihhah fin nafs. Ya, adalah kesehatan pada diri sendiri, pada diri kita, pada jiwa kita. Artinya jiwa yang sehat ya akan menampakkan
akhlak yang lurus, Pak. Dan akhlak yang lurus menunjukkan kepada jiwa yang sehat. Wal mail an i'tidal suqmun wa marad. Dan ketika akhlak kita tidak lurus, menunjukkan kepada adanya penyakit di hati kita. Adanya penyakit pada jiwa kita. Fa'lam anna mithalan nafs fi ilajiha kal badan fi ilajih. Ketahuilah, kata beliau, mengobati jiwa sama dengan mengobati badan. Kama anna al-badan la yukhlaqu kamilan wa inma yakmulu bitarbiyati bil ghidha. Kadzalika an-nafs tukhlaqu naqisah qabilah lil kamal. Wa innama takmulu bitazkiyati wa tahdhibil akhlaq wa taghziyah bil ilm. Kata beliau, badan manusia itu Allah tidak ciptakan secara sempurna. Namun ia bisa menjadi sempurna. Badan manusia ya, ketika Allah ciptakan dalam keadaan apa? Tidak sempurna. Tapi badan manusia itu bisa menjadi sempurna, Pak. Dengan cara apa? Dengan cara tarbiyah. Tarbiyah dalam apa badan itu, Pak? Dalam gizi. Kalau antum badannya pengen kuat, bagus, berarti gizinya pun harus betul-betul apa? Diperhatikan, ya. Dan mentarbiyah badan kita untuk bisa mengkonsumsi gizi yang baik itu, ya, penting. Kayak kita nih orang Indonesia ya, terkadang kita terbiasa dengan makanan-makanan yang kurang gizinya, kurang kesehatannya, Pak. Pagi-pagi udah makan nasi uduk. Nasi uduk kan berat. Yang namanya nasi gurih kan dicampur biasanya dengan apa? Santan. Apalagi kalau santan itu sudah terkena panas dan yang lainnya, Pak, dari api. Yang isinya apa? Ya, pasti kolesterol dan yang lainnya, Pak. Dan itu ya bagi kita pokoknya itu favorit saja. Iya. Kita seringkali tidak memperhatikan apakah makanan ini bergizi atau tidak. Yang kita perhatikan adalah apakah makanan ini enak apa enggak, gitu aja udah. Iya, terlalu simpel hidup kita, Pak. Iya. Nah, seperti ini dijamin, Pak, badan kita pasti akan banyak penyakitnya, Pak. Makanya apa? Muncul mah lah, muncul apa lagi, Pak? Asam urat lah, muncul apa lagi, Pak? Ya, kolesterol lah, muncul apa lagi, Pak? Diabetes lah, berbagai macam ya penyakit. Kenapa? Karena itu kita tidak mentarbiyah badan kita dengan gizi yang baik. Iya. Kadzalika an-nafs tukhlaqu naqisah. Demikian pula jiwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan kurang, tidak sempurna. Qabilah lil kamal, tapi ia masih bisa menjadi sempurna, Pak. Bagaimana menyempurnakan jiwa kita? Wa innama takmulu bit tazkiyah. Ia menjadi sempurna dengan tazkiyatun nafs. Ya, manajemen qalbu, mensucikan hati. Wa tahdzibil akhlaq. Jiwa kita menjadi sempurna dengan menata akhlak. Wa taghdhiyah bil ilm. Jiwa kita menjadi sempurna dengan memberikannya gizi berupa ilmu. Subhanallah, saudaraku seiman. Dan tentunya saudaraku sekalian, ya, perhatian kepada jiwa harus lebih sebetulnya dibandingkan perhatian kepada badan. Walaupun kita tetap memperhatikan badan kita agar sehat.
Maka beliau mengatakan wa kama annal badan idza kana sahihan fa sya'nu tabib al-amal ala hifdhis sihhah. Kalau badan kita sehat nih Pak, maka tugas seorang dokter menghadapi orang sehat apa Pak? Menjaga kesehatan, menjaga stamina supaya tetap sehat. Makanya kalau pasiennya sehat, udah diperiksa apa-apa, nggak mungkin Pak dokter ngasih obat. Tapi dokter akan memberikan saran bagaimana supaya dia bisa menjaga kesehatan, menjaga stamina. Dengan apa? Memberikan makanan-makanan yang bergizi, suplemen-suplemen untuk meningkatkan apa Pak? Ya, kemampuan badan kita. Disuruhnya kita olahraga yang teratur, istirahat yang teratur, ya. Supaya apa? Dengan cara itu terjagalah kesehatan kita, saudaraku sekalian. Wa in kana maridan fa sya'nuhu jalbus sihah ilaih. Kalau si pasien sakit, tugas dokter apa, Pak? Mengembalikan kesehatannya. Tugas dokter adalah bagaimana supaya si pasien ini kembali sehat. Dengan cara apa? Tentu dengan cara ya diperiksa jenis penyakitnya apa. Setelah ketahuan penyakitnya baru dikasih obat yang cocok dengannya. Iya. Nggak mungkin ya dokter langsung sakit langsung kasih aja obat tanpa melihat jenis penyakitnya. Nggak mungkin dokter seperti itu, Pak. Iya. Kata beliau, kadzalika an-nafs idza kanat zakiyah tahirah muhaddabatul akhlaq fayanbaghi an yas'al bihifdhiha wa jalbi mazidil quwwati ilaiha. Sama halnya dengan jiwa kita, hati kita. Kalau jiwa kita sedang sehat, berarti yang harus kita lakukan bagaimana? Menjaga kesehatan jiwa itu. Bahkan bagaimana caranya kesehatan itu semakin ditambah, semakin kuat dia. Wa in kanat adimatal kamal fayambagi an yas'a bi jalbi dzalika ilai. Tapi kalau jiwa kita berpenyakit, maka kewajiban kita gimana dong Pak? Seperti dokter, kita harus tahu penyakit yang ada dalam jiwa kita ini apa. Musibah itu Pak, kalau kita tidak mengenal penyakit diri sendiri. Kita bisa melihat, kita bisa mendeteksi penyakit hati orang lain, Pak. Si fulan itu orangnya sombong. Si fulan itu orangnya begini dan begitu. Bisa kita mendeteksi penyakit hati orang lain. Tapi untuk mendeteksi penyakit diri sendiri kok nggak bisa. Allah, ini musibah, saudaraku sekalian. Ya. Maka tentu yang harus kita lakukan, apa penyakit yang ada pada jiwa kita. Setelah kita tahu apa obatnya, gimana caranya, bagaimana dosisnya, supaya tepat penyembuhannya. Wa kama annal illatal mujibah li maradil badan la tu'alaj illa bi dhiddiha. In kanat min hararatin fa bil burudah, wa in kanat minal burudah fa bil hararah. Badan kalau sakit, Pak, diobati dengan obat yang bertabrakan dengan jenis penyakit. Kalau penyakitnya itu panas, dikasih obat yang dingin. Kalau penyakitnya dingin, dikasih obat yang panas. Kalau penyakit antum panas, dikasih obat yang panas, bukan sembuh, nambah. Kalau penyakit antum jenisnya dingin, dikasih obat yang dingin, bukan sembuh, nambah. Ya. Fakadzalikal akhlaqur radhilah allati hiya min maradil qalbi ilajuha bi dhiddiha. Demikian pula akhlak yang buruk, obatnya adalah dengan kebalikannya, Pak. Obatnya malas apa, Pak? Rajin. Kalau kita punya sifat malas, kebalikannya malas apa?
rajin. Berarti gimana caranya supaya kita memaksa diri kita supaya kita tidak malas? Obati dengan kita berusaha untuk beraktivitas, Pak. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Fayu'alaju maradul jahli bil ilm. Penyakit bodoh obati dengan menuntut ilmu. Wa maradul bukhl bis sakha. Penyakit koret, bin pelit alias bakhil bin medit. Obati dengan apa? Dermawan. Membiasakan kita dermawan. Wa maradul kibr bit tawadu. Penyakit sombong obati dengan tawadu. Wa maradul syarah bil kafi 'anil mushtaha. Penyakit rakus obati dengan cara apa, Pak? Biasa menahan diri, yaitu puasa. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah ini ya obat yang sangat mujarab sekali, Pak. Lihat bagaimana salafus saleh, Pak, mengobati penyakit dirinya sendiri. Pernah Umar bin Khattab ada perasaan muncul kesombongan, Pak. Saya kan Amirul Mukminin, berarti saya kan jabatan saya paling tinggi. Ketika muncul di hatinya itu ada perasaan-perasaan seperti itu, maka Umar ingin merendahkan dirinya. Beliau langsung naik mimbar. Lalu beliau berkata, "Hai kaum muslimin sekalian, aku ini cuma anak seorang wanita yang makan terigu." Udah turun. Para sahabat bingung. Ini kok Umar tiba-tiba ngomong begitu? Ketika ditanya, "Kenapa begitu, hai Umar?" "Tadi aku ada perasaan kalau aku ini hebat. Aku Amirul Mukminin, aku khalifah. Maka aku ingin merendahkan diri." Abu Hurairah, Pak, ketika menjadi gubernur kota Madinah, Pak, beliau takut hatinya terkena penyakit apa? Congkak sombong dengan kedudukannya itu. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah, Pak, untuk menata jiwanya itu? Beliau sengaja pergi ke pasar jualan kayu bakar. Lalu ditanya, "Hai Abu Hurairah, kamu kan seorang gubernur, gajimu gede, ngapain kok jualan kayu bakar? Pergi ke pasar manggul kayu bakar, jualan." Apa kata beliau? "Aku ingin menata jiwaku. Aku tidak ingin terkena penyakit apa? Sombong." Masya Allah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kalau antum kaya nih, antum kalau bawa mobil Alphard, kayaknya mantap banget sih. Pas ngelihat mobil Avanza ya, yang kita remehkan gitu. Harus diobati, Pak. Jangan dibiarin. Gimana caranya? Besok-besok jangan bawa mobil bagus, Pak. Bawa mobil biasa aja. Supaya hati kita menjadi tawadu. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Wa kama annahu la budda min ihtimali mararatid dawa wa shiddatis sabri 'anil mushtahayat li salahil abdanil maridah. Fakadzalika la budda min ihtimalil mujahadah. Badan kita saat diobati harus sabar dengan pahitnya obat. Harus sabar untuk meninggalkan pantangan. Antum lagi diabetes. Iya. Berarti kalau diabetes pantangannya apa, Pak? Gula yang manis-manis. Dan orang yang kalau diabetesnya parah, Pak, susah makan selain yang manis tuh, Pak. Untuk benar-benar pantang itu, wah, beratnya minta ampun. Iya. Tapi harus sabar. Sebab kalau nggak sabar, nggak sembuh-sembuh tuh penyakitnya tuh.
Demikian pula kita ingin menata akhlak kita harus sabar dengan mujahadah, berjihad melawan diri sendiri. Kalau ibu-ibu misalnya Bu, karena duitnya banyak, iya, akhirnya kena penyakit. Penyakitnya apa? Belanja sana sini. Ya, pengen beli tas ini padahal tasnya udah di rumah udah 10, Pak. Belum puas, yang ini belum punya, itu belum punya. Beli itu penyakit itu, Pak. Ya, itu namanya penyakit apa? Rakus. Ya. Harus diobati dengan cara apa? Dengan cara tahan. Semua keinginan kita tahan. Apa manfaat? Pikirkan baik-baik. Kalau saya beli itu apa manfaatnya? Saya udah punya tas, ngapain lagi? Ya. Kita pengen beli sepatu. Wah, ini yang ini belum punya, itu belum punya, itu belum punya. Karena merasa banyak duit, pengen beli semuanya. Padahal sebetulnya kita punya sepatu 2, 1 juga sudah cukup. Tahan keinginan itu, saudaraku. Jangan punya sifat syarah, rakus. Semua pengen dimiliki. Padahal ya itu malah memperberat hisab nanti pada hari kiamat, akhwal Islam. Antum juga misalnya ya rakus dalam makanan. Pikirannya cuma kuliner aja. Obati itu penyakit, Pak. Itu penyakit rakus namanya, Pak. Dengan cara apa? Sering puasa sunnah. Sering puasa apa? Sunnah. Obati. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wasabru ala mudawati maradil qalbi. Ya, sabar untuk mengobati penyakit hati itu lebih agung, Pak, daripada sabar untuk mengobati penyakit badan. Karena kalau kita tidak sabar mengobati penyakit hati, akibatnya apa, Pak? Akibatnya kita akan sabar di neraka. Sementara sabar di neraka udah nggak ada manfaatnya, Pak. Fa inna maradul badan yakhlusu minhu bil maut. Wa maradul qalbi adabun yadumu ba'dal maut. Penyakit badan paling banter ya, menyebabkan badan mati, udah selesai. Kalau badan sudah mati selesai, Pak. Tapi penyakit hati adabnya terus menerus di neraka masalahnya, Pak. Setelah mati pun terkena adab gara-gara penyakit hati itu. Di kuburan pun ia terkena adab gara-gara penyakit hati itu. Di akhirat pun ia terkena adab gara-gara penyakit hati itu. Penyakit hati itu masalahnya dibawa ke kuburan, Mas. Tapi kalau penyakit badan nggak dibawa ke kuburan, justru menggugurkan dosa, mensucikan ya kesalahan penyakit badan. Kalau antum ya kena kanker, akibat kanker meninggal dunia, insya Allah Allah telah mencuci dosa-dosa antum. Bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Dan Allah sudah berjanji, orang yang diberikan oleh Allah penyakit lalu ia sabar dan meninggal, Allah pasti masukkan ia ke surga. Itu untuk penyakit badan. Tapi kalau penyakit hati, kita mati dalam keadaan membawa penyakit hati, waduh Pak, repot di kuburannya, Pak. Repot di kuburnya, Pak. Diazab dia. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Maka kata beliau, wa yanbaghi lillazi yatibbu nufusal muridin alla yahjuma alaihim biriyadhah fi fannin makhsus hatta ya'rifa akhlaqahum wa amradahum idh laysa ilaju kulli maridin wahida. Ya. Dan orang yang ingin mengobati jiwa, jangan hanya memberikan satu obat. Ya. Semua penyakit dikasih obat yang sama.
Enggak seperti itu. Badan saja kalau sakit, Pak, enggak mungkin obatnya itu lagi. Sebagian ikhwan yang tidak paham, Pak, ya. Penyakit ini kasih habis habas sauda, penyakit itu habas sauda, ini habas sauda, semua habas sauda. Rasulullah enggak begitu. Ya. Rasulullah terkadang memberi dengan habas sauda, terkadang dengan madu, terkadang dengan cara apa? Ya, dengan cara dimuntahkan dan yang lain-lainnya. Maka orang yang ingin mengobati penyakit jiwa harus kita paham dulu apa jenis penyakitnya apa. Apa penyakit yang ada pada diri kita? Ini penting sekali, Pak. Kenali. Oh, saya ini kok penyakit saya ini kok sekarang subhanallah udah jarang zikir sama Allah. Wah, kenapa nih? Kalau kita sekarang udah jarang zikir, pasti ada sebabnya tuh, Pak. Yang namanya penyakit ada sebab nggak? Yang namanya penyakit ada sebab. Kenapa sih fulan kena penyakit diabetes? Oh, dokter berusaha mempelajari. Oh, sebabnya ini rupanya. Ya. Demikian pula, kenapa kita ini kena penyakit jarang zikir? Oh, sebabnya rupanya asyik nonton YouTube. Oh, pantesan. Oh, sebabnya rupanya asyik main game. Pantesan. Ya. Kena penyakit sombong. Kenapa kok saya sombong gini ya? Oh, rupanya kita diberikan oleh Allah kelebihan. Lalu kita tertipu dengan kelebihan tersebut. Segera kita ingat, saudaraku sekalian. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah jami'an. فَإِذَا كَانَ رَجُلٌ جَاهِلًا بِالشَّرْعِ عَلَّمَهُ. Kalau kita mendapatkan misalnya orang ini bodoh, berarti obatnya apa, Pak? Ilmu. Ajarkan dia ilmu. Tapi cara ngajarinnya juga harus paham. Harus tahu tabiat orang ini. Orang ini kalau diajarin, ya, ngeyel. Gimana caranya menghadapi orang yang ngeyel, gitu kan? Wa idza ra'a mutakabbiran hamalahu ala ma yujibu tawadhu'. Kalau ia melihat ada orang yang sombong, maka ia berusaha supaya dia membawanya kepada sifat tawadhu. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa ashaddu hajati ra'id li nafsihi quwwatul azm. Famata kana mutaraddidan ba'uda falahuhu. Kebutuhan yang paling kita butuhkan itu, Pak, dalam menata jiwa dan menata akhlak apa? Yaitu keinginan yang kuat. Ini modalnya dulu. Modal perubahan jiwa itu, ya, penataan hati. Harus ada keinginan yang kuat dulu. Sebab kalau keinginan kita lemah, susah, Pak, berhasilnya susah. Wa mata ahassa min nafsi dha'fal azm tasabbar. Ketika ia mendapatkan kok saya niatnya, keinginan saya kok lemah ya. Maka caranya gimana? Kuatkan kesabaran. Kuatkan kesabaran. Fa inna qasat azimatuha aqabaha li alla tu'awid. Jika ia, ya, tekadnya, keinginannya juga ternyata lemah, maka ia berusaha untuk memberikan sanksi kepada jiwanya. Gimana memberikan sanksi kepada jiwa? Ini penting loh, Pak. Para salafus saleh terdahulu itu suka memberikan sanksi kepada jiwanya, Pak, supaya tidak kembali kepada ketidakbaikan. Contoh misalnya, ya, seingat saya Abdullah bin Umar.
Abdullah bin Umar itu, kalau beliau terluput dari sholat berjamaah gara-gara keteledoran beliau, maka beliau menyangsi jiwanya untuk sholat tahajud yang panjang untuk penggantinya. Sebagian salaf, Pak, ketika mereka jatuh kepada maksiat, maka mereka memberikan sanksi kepada dirinya dengan apa, Pak? Saum. Besoknya mereka langsung saum. Coba kita seperti itu deh, Pak. Kalau kita misalnya jatuh kepada maksiat, melihat video porno, langsung kita istighfar, langsung sanksi kita dengan baca Al-Quran 2 juz langsung. Supaya apa? Supaya kembali terbiasa lagi dalam kebaikan. Ini penting, saudaraku seiman. Kama qala rajulun li nafsihi tatakallamina fima la ya'nik la u'aqibannaka bisawmi sanah. Seperti yang dikatakan oleh seseorang, kamu berani berbicara dalam perkara-perkara yang gak ada manfaatnya, aku akan sanksi kamu dengan puasa setahun penuh. Waduh. Misalnya, ini contoh, Pak, contoh. Jadi kita ini, Pak, jangan punya sifat memanjakan diri sendiri, jangan. Kalau kita ini senangnya memanjakan diri sendiri aja, mau bangun tahajud jam 3 bangun, gampang lah, nanti jam 3:30 masih ngantuk. 3:30 bangun, nantilah bentar lagi 15 menit. Ini berarti kita sedang memanjakan diri sendiri, Pak. Jangan paksa diri kita itu. Kalau memang kita betul-betul ingin menata jiwa kita, paksa, bangun. Demikian pula saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita malas-malesan baca, coba kita berusaha gimana caranya supaya kita bisa membiasakan terus untuk bisa hobi membaca. Dengan cara kita berusaha untuk membiasakan sedikit demi sedikit. Kemudian beliau membawakan al-faslu ats-tsalis. Fasal yang ketiga, fi alamati maradil qalbi wa audihi ila sihhah wa bayani tariqi ila ma'rifatil insan uyuba nafsih, tentang tanda-tanda penyakit hati dan bagaimana mengembalikannya agar sehat, dan tata cara agar mengenal aib diri sendiri. Ini juga pasal yang sangat penting, Pak. Tentunya bagi mereka yang menginginkan keselamatan. Kata beliau, "I'lam anna kulla 'udwin khuliqa li fi'lin khas." Ketahuilah, setiap anggota badan kita itu ada fungsi tersendiri. Mata fungsinya buat apa? Melihat, bukan buat makan. Mulut fungsinya buat apa, Pak? Buat makan, buat berbicara, Gigi fungsinya buat apa, Pak? Mengunyah, Demikian pula badan yang namanya tangan, kaki, jantung, paru-paru. Semua anggota tubuh kita itu punya fungsi yang berbeda-beda. Berarti kewajiban kita apa, Pak? Fungsikan sesuai dengan fungsinya. Fa alamatu maradhihi an yata'adzar minhu dzalikal fi'l. Tanda sakitnya badan apa? Anggota badan kita itu tidak berfungsi atau kurang fungsinya, Pak. Mata mulai rabun, berarti ada penyakit. Telinga mulai torek,
Ya. Gigi udah mulai tanggal, udah mulai ungget, ya. Iya. Masya Allah. Berarti ada penyakit itu, ada sinyal. Iya. Semua itu sinyal adanya penyakit sebetulnya, Pak. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Iya. Kata beliau, "Au yasduru minhu ma'a naw'in minal ittirab." Atau dia berfungsi tapi ya fungsinya itu aneh. Kayak mata kedip-kedip sendiri. Iya. Kita tangan mau kita angkat kok geter. Ada apa itu? Pasti akibat ada penyakit. Kaki kesemutan. Padahal nggak ada semut. Iya. Famaradul yad ta'adzurul al-batsh. Sakitnya tangan itu saat tangan tidak bisa digerakkan secara sempurna. Wa maradul ain ta'adzurul ibsar. Sakitnya mata itu saat mata tak berfungsi baik untuk melihat. Wa maradul qalbi an yata'adzar alaihi fi'luhul khas bihi alladhi khuliqa li ajlihi. Dan penyakit hati, ia tidak bisa melaksanakan tugas yang khusus untuk hati tersebut, yaitu ilmu, hikmah, dan ma'rifah. Hati itu kan tempatnya ilmu, Pak. Hati tempatnya apa? Ilmu. Tugasnya hati itu memahami ilmu. Lah kok kenapa sekarang hati kita nggak mau memahami ilmu? Itu berarti ada penyakit hati. Tugasnya hati itu, Pak, ya, mencintai Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kalau ini kok sekarang cintanya kepada Allah sudah berkurang, malah cinta kepada syahwat. Berarti kan ada penyakit hati, saudaraku sekalian. Iya. Makanya penting di sini, Pak. Kenali tugas anggota tubuh kita nih. Terutama hati kita ini yang merupakan ya tempat keselamatan kita di dunia dan akhirat tuh hati loh, Pak. Selamatnya kita di akhirat tergantung keselamatan hati, Pak. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara 88-89, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Berarti kalau hati kita selamat, di hari kiamat kita selamat, Mas. Kalau hati kita tidak selamat, di hari kiamat jangan harap kita selamat, Pak. Maka dari itulah ya akhi, ternyata Allah ciptakan hati ini fungsinya banyak sekali, luar biasa. Hati tempatnya ilmu, hati tempatnya pemahaman, hati tempatnya cinta, takut, berharap, tawakal. Ya, hati tempatnya tawadhu, bahkan di sana pun juga berbagai macam ya kebaikan hati itu sangat banyak sekali. Falau annal insan arafa kulla syai'in wa lam ya'rifillah kana ka'annahu lam ya'rif syai'an. Kalaulah seorang insan ya berilmu tentang segala sesuatu, paham tentang permesinan, paham tentang pertanian, paham tentang kedokteran, tapi dia tidak mengenal Allah, maka seakan-akan ia belum kenal, belum memahami apapun juga. Karena apa? Berilmu tentang Allah itu adalah merupakan pokok segala sesuatu, Bapak sekalian. Iya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela ya orang yang hanya berilmu tentang dunia. Tapi ia tidak berilmu tentang akhirat. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, ya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya berilmu tentang lahiriah kehidupan dunia. Sementara tentang akhirat mereka bodoh, lalai. Allah mencela orang seperti itu. Ya. Kalau menuntut ilmu dunia semangat, Masya Allah. Belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina, pelajari semuanya. Pas giliran belajar bahasa Arab, malas. Padahal itu bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Iya, Masya Allah. Giliran belajar tentang matematika, kimia, fisika, hebat, Pak. Ya, sampai dia juara olimpiade. Tapi pas belajar fikih, memble. Belajar fikih sholat gak paham, gak mau. Kenapa coba seperti itu? Penyakit itu, Pak. Wallahi penyakit. Dia kira dia akan hidup di dunia selamanya kali ya. Padahal semua kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan merasakan apa? Kematian, saudaraku. Kata beliau, wa alamatul ma'rifah al-hub, dan tanda orang yang akan diberikan oleh Allah ma'rifat, mengenal Allah, yaitu cinta. Faman arafa Allah ahabbah, siapa yang mengenal Allah, dia akan mencintai Allah. Bagaimana Anda akan cinta sementara Anda tidak kenal? Gak mungkin. Kalau pepatah orang Indonesia, Bapak, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak cinta. Betul, sahih. Cinta kita kepada seseorang karena kita kenal dia, kan, Pak? Naam, kita kenal orangnya, Masya Allah, akhlaknya bagus, Masya Allah, alim, Masya Allah, saleh, Masya Allah, orangnya juga supel, Masya Allah, amanah, gak pernah nyakiti hati orang, selalu bantu orang. Kira-kira antum cinta gak sama orang kayak itu? Kita cinta karena apa? Kita sudah mengenal. Demikian pula, bagaimana kita akan mencintai Allah kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa alamatul mahabbati alla yu'athir alaihi, alla yu'thir syai'an minal mahbubat alaihi. Dan tanda cinta kepada Allah apa, Pak? Dia tidak pernah mementingkan, mendahulukan apapun di atas cinta kepada Allah. Antum cinta orang tua enggak? Oh, cinta sama istri? Istri cinta suami? Iya. Cinta kepada anak? Iya. Cinta kepada harta? Betul. Cinta ke tanah air? Sahih. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih kamu cintai? Allah atau semua tadi? Semua lisan saya yakin akan berkata Allah. Tapi perbuatan belum tentu, Pak. Tidak setiap orang yang lisannya berkata saya cinta Allah, perbuatannya menunjukkan kepada hal itu, Pak. Maka tanda orang yang mencintai Allah, Pak, dia akan lebih mendahulukan cinta Allah daripada semua cinta. Dan cinta kita kepada Allah biasanya juga akan diuji, ya. Diuji sama Allah tuh. Kita diuji dengan sholat, dengan perintah-perintah. Sekarang kalau misalnya sholat, antum lagi nonton sepak bola, final lagi, ya, Piala Eropa atau Piala Dunia, tahu-tahu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Mana yang antum pilih? Ke masjid atau nonton Piala Dunia? Kalau cinta antum jujur, antum pergi ke masjid, dia tinggalkan. Iya. Ada juga Pak yang pergi ke masjid tapi pikirannya ke sono, ke bola. Nggak khusyuk, nih imam lama banget, aduh ketinggalan. Subhanallah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Nah ini akhi ya, tanda cinta kepada Allah kata beliau di sini apa? Lebih mementingkan cinta Allah daripada semua cinta. Faman athara alaihi syai'an minal mahbubat faqalbuhu marid. Siapa yang lebih mementingkan cintanya kepada selain Allah, berarti tanda itu hatinya sakit. Sakitnya sakit. Ya. Kama annal ma'idah allati tu'thiru aqlat tin ala aql khubz. Waqad saqatat anha syahwatul khubz maridah. Badan saja, kata beliau, orang yang terbiasa makan tanah, ya, daripada lebih mendahulukan makan tanah daripada makan roti yang enak, itu tanda perutnya berpenyakit, Pak. Roti yang enak, yang sehat ditinggalin, maunya makan tanah. Ada apa? Ini berarti penyakit ini, lambungnya penyakit. Demikian pula hati. Ya. Cinta kepada Allah sumber berbagai macam kebahagiaan. Cinta kepada Allah sumber berbagai macam ketentraman. Semua kenikmatan asalnya dari cinta kepada Allah. Dan semua keburukan asalnya dari cinta dunia. Cinta kepada dunia menyiksa batin, ya tidak Pak? Orang yang cinta kepada dunia tersiksa batinnya Pak. Antum lihat, para pecinta kedudukan itu tersiksa Pak. Yang dia pikirkan adalah bagaimana saya dapat kedudukan. Antum lihat, pecinta harta itu akan tersiksa dengan hartanya Pak. Antum lihat, pecinta wanita itu akan tersiksa oleh si wanita itu Pak. Makanya kata Ibnu Qayyim, siapapun yang mencintai selain Allah, dia akan tersiksa oleh yang ia cintai. Tapi antum lihat, pecinta Allah subhanahu wa ta'ala tak tersiksa dengan cintanya kepada Allah. Justru ia merasakan kebahagiaan, kenikmatan, ketenangan, ketentraman. Iya. Orang yang sangat cinta Allah, Pak, hatinya akan merasakan manisnya iman, kelezatan ibadah yang luar biasa. Bahkan orang yang sangat cinta Allah, Pak, saat diberikan ujian oleh Allah pun juga ia merasakan kesabaran. Bahkan ya, ujian tersebut berubah menjadi kenikmatan. Makanya subhanallah memang sangat beda Pak. Cinta kepada Allah dengan cinta kepada selain Allah tuh beda jauh. Nah seharusnya kan hati kita itu lebih mendahulukan cinta kepada Allah gitu kan. Tapi ini kok hati kita lebih mendahulukan cinta kepada dunia. Sama seperti orang yang lebih senang makan tanah daripada makan roti. Iya. Sama seperti orang yang berebut kotoran dikasih emas nggak mau. Iya. Wa maradul qalbi khafiyun qad la ya'rifu sahibu. Kata beliau, penyakit hati itu biasanya tersembunyi dan tidak dirasakan oleh pemiliknya, Pak. Beda dengan penyakit badan. Kalau penyakit badan kerasa nggak, Mas? Kerasa. Iya. Antum kena mah, nggak enak, bro, lambungnya. Perih rasanya. Antum kena penyakit apa? Iya. Asam urat. Aduh. Mau jalan sakit rasanya. Tapi kalau penyakit hati, banyak di antara kita tidak merasakan, Pak.
Fa Allah musta'an. Falidzalika yakfulu anhu. Oleh karena itu banyak pemilik hati yang lalai dari penyakit hatinya. Kenapa? Karena penyakit hati tadi tak terasa. Padahal itu jauh lebih berbahaya daripada kanker, daripada diabetes, dan dari berbagai macam penyakit-penyakit badan yang sangat berbahaya. Wa in arafahu sa'uba alaihi sabr ala mararati dawaihi. Kalau ia tahu penyakit hatinya, tahu dia, terkadang sulit, Pak, untuk bisa bersabar dalam rangka mengobati penyakit hati tersebut. Karena pahit, susah, sulit. Iya. Sahih, Pak. Antum yang seneng ngegame aja, Pak, habis waktunya buat ngegame. Kira-kira buat meninggalkan game itu susah nggak, Pak? Banget. Antum yang sudah tiap hari ngerokok sampai satu harinya 2 bungkus, untuk antum tinggalkan rokok berat nggak, Pak? Berat banget. Demikian pula, Pak, kita yang hati kita terbiasa dengan dunia, cinta dunia dan yang lainnya, untuk mengobati itu susah. Ya butuh kepada perjuangan yang luar biasa memang ya. Kata beliau, kita lanjutkan. Li'anna dawa'ahu mukhalafatul hawa. Karena obat hati itu tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Wa in wajada sabr lam yajid tabiban hadhiqan yu'aliju. Kalaupun ia bisa bersabar, terkadang ia tidak mendapatkan dokter yang cerdas untuk mengobati penyakit hatinya. Karena dokternya penyakit hati adalah para ulama. Kalau dokternya penyakit badan, ya para ahli medis. Iya. Tapi untuk penyakit hati dokternya adalah para ulama. Nah, kalau misalnya kita datang ke ulama untuk menyembuhkan penyakit hati kita, tapi ternyata sang ulamanya pun juga berpenyakit, susah. Ya. Susah, Pak. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Wal marad qad istawla alaihim wa tabibul marid qallama yaltafitu ila ilaji. Penyakit sudah menguasai hati. Dokternya juga sakit. Ya, bagaimana dia akan bisa mengobati? Falihadza sarad da'u 'idalan. Makanya penyakit hati menjadi semakin kronis, Pak, semakin bertambah-tambah. Wan darasa hadzal ilmu tentang menyembuhkan penyakit hati pun sudah mulai hilang. Wa ankara tibbul qulub wa maraduha bil kulliyah. Ya, bahkan dokter hati pun ya mengingkari dari penyakit hati itu sendiri. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini ya akhi, jadi memang mengobati penyakit hati lebih susah daripada mengobati penyakit apa? Badan. Susah, Pak. Dan ini butuh kepada mujahadah, perjuangan yang luar biasa. Berat memang. Makanya ayat-ayat yang menyuruh kita untuk bersabar banyak banget, Pak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah dan kuatkan kesabaran kalian dan berjagalah di tapal batas agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Masya Allah, berat, Pak, ngamalin ayat ini berat banget. Allah mengatakan sabarlah. Untuk sabar berat. Kalau tidak bisa sabar, sabiru.
kuatkan kesabaran kalian, jaga kesabaran kita, saling menguatkan kesabaran. Warabitu, menjaga supaya kesabaran itu tetap ada di atas ketaatan. Supaya hasilnya apa? La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Tapi ternyata aplikasinya susah kan? Untuk sabar menjaga sholat ternyata susah. Makanya dari itulah saudaraku seiman, penting kita yang pertama banyak-banyak berdoa. Doa yang paling dianjurkan oleh Rasulullah apa, Pak? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa mengingatmu. Bantu aku untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu. Bantu aku ya Allah untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah. Wallahi kalau bukan karena bantuan dari Allah kita nggak bisa. Yang kedua, terus mujahadah, berjihad melawan diri kita. Dan Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kami akan tunjukkan ia kepada jalan-jalan kami yang lainnya. Banyak para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan jihad dalam ayat ini jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Karena itu yang paling berat, Pak. Jihad yang paling berat itu jihad melawan diri sendiri. Makanya Ibnu Najjar meriwayatkan dari hadis Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, "Afdalul jihad an tujahida nafsaka li ta'atillah." Jihad yang paling utama adalah kamu jihadi diri kamu untuk menaati Allah. Karena itu yang paling berat, Pak. Jihad melawan diri kita ini seumur hidup. Selama hayat masih dikandung badan, kita harus terus berjihad, Pak. Terus berjihad. Maka siapa yang menjihadi dirinya lemah, dia akan sangat mudah terbawa oleh syaitan, ya. Kata beliau, wa amma afiyatuhu wa auduhu ila sihah ba'dal mu'alajah wa huwa an yanzura ila al-illah. Adapun bagaimana caranya supaya kembali sehat dia setelah diobati, fa huwa an yanzura ila al-illah, maka hendaklah ia melihat kepada jenis penyakitnya tersebut. Fa in kana yu'adiju dawa'a da'al bukhl fa ilajuhu badlul mal walakinahu la yusrif wa yasir ila haddi tabdzir. Kalau dia sedang mengobati penyakit bakhil, berarti obatnya adalah dengan cara bersedekah. Tapi ingat, itu pun juga tidak boleh berlebihan. Jangan sampai saking berlebih-lebihannya malah mubadzir. Fayahsulu da'un akhar, akibatnya akan timbul penyakit yang baru. Makanya kan yang namanya obat itu ada dosisnya, Pak. Kalau obat itu melebihi dosis, malah menimbulkan penyakit baru. Kalau obat itu kurang dari dosis, biasanya kurang kuat untuk kesembuhan. Tapi kalau dosisnya tepat, insya Allah sih biiznillah sembuh. Kalau memang obatnya tepat. Demikian pula kita, ketika kita mau mengobati penyakit hati kita, harus tepat dosisnya. Ketika hati kita ini banyak lalainya, obati dengan banyak berzikir. Banyak apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya memaksa kita, Pak, dengan menjaga zikir-zikir yang disyariatkan dulu misalnya. Pagi dan petang kita jaga zikirnya.
Ya, demikian pula zikir ketika kita keluar rumah, zikir saat masuk rumah, demikian pula zikir ketika naik kendaraan, zikir ketika memakai pakaian. Ya, nah zikir-zikir ini coba kita jaga, masya Allah. Kemudian kita tambahkan lagi dengan zikir-zikir yang sunnah, zikir yang sifatnya mutlak, memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi ingat, jangan berlebihan dengan cara apa? Dengan cara melakukan cara zikir yang enggak disyariatkan. Ayo kita kumpul. Ayo kita ucapkan subhanallah 100 kali. Mas, bareng-bareng subhanallah. Nah kayak ginian malah timbul penyakit baru, Pak. Penyakitnya jadi apa? Bid'ah. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah mengingkari ya suatu kaum yang berzikir dengan cara seperti itu, Pak. Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, seorang sahabat Nabi, melihat dia di masjid ada orang melingkar gitu, berhalakoh, dipimpin oleh satu orang. Kalau pemimpinnya berkata ucapkan subhanallah 100 kali, maka ramai-ramai mereka mengucapkan subhanallah. Ucapkan alhamdulillah 100 kali, ramai-ramai mereka mengucapkan alhamdulillah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Laqad ji'tum bi bid'atin dzulma. Kalian malah berbuat bid'ah. Ya. Kalian malah berbuat bid'ah. Apa kata mereka? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khaira. Hai Aba Abdurrahman, kami tidak ada keinginan kecuali kebaikan. Niat kami baik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi ia tidak mendapatkan karena caranya yang salah. Ya. Makanya apa? Kalau zikirnya dilakukan dengan cara yang bid'ah, itu tidak akan mengobati penyakit hati. Zikir itu mengobati penyakit hati kalau dilakukannya sesuai dengan apa? Sunnah. Sesuai dengan sunnah. Ya. Pernah saya punya teman, Pak. Dia itu memang suka meruqyah orang yang kemasukan jin, Pak. Suatu ketika teman saya ini meruqyah orang yang kemasukan jin. Si jinnya langsung kepanasan. Terus si jinnya berkata, saya merasa heran, kalau kamu yang membacakan Quran saya panas, tapi kalau si fulan itu yang suka berbuat bid'ah yang bacain saya nggak panas sama sekali, biasa-biasa saja. Subhanallah, ternyata pengaruh sunnah itu luar biasa. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Maka kata beliau, wa idza aradta an ta'rifal wasat fanzur ila nafsik. Kalau kamu ingin mengetahui bagaimana cara tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak terlalu kurang, ya. Coba kamu lihat kepada dirimu sendiri. Fa in kana imsakul mal wa jam'uhu aladh 'indak wa aisar 'alaika min badhihi li mustahiqihi fa'lam anna al-ghalib 'alaika khuluqul bukhl. Kalau kamu lebih senang numpuk-numpuk harta dan itu lebih lezat di hatimu dan berat sekali untuk berinfak, itu tandanya kamu kena penyakit koret, bakhil. Fa'alij nafsaka bil badl. Berarti obati dengan cara biasakan memberi. Wa insar al-badl lil mustahiq aladh 'indak wa akhaf 'alayka min al-imsak faqad ghalaba 'alayka at-tabdhir. Tapi kalau kebalikan, kamu kok lebih senang ngasih semua dikasih orang dan itu lebih lezat di hatimu daripada menahan harta. Berarti kamu kena penyakit mubadzir. Ya. Farji ilal muwadhaba 'alal imsak, kalau begitu obati dengan cara menahan diri.
Wala tazalu turaqib nafsak. Setelah itu kamu awasi lagi hatimu terus. Awasi terus jiwamu. Wa tastadil ala khuluqika bitaysiril af'al wa ta'siriha. Maka kamu lihat seperti tadi caranya. Iya. Ketika kita misalnya akhi, ya, lebih senang bobo daripada bangun sholat tahajud, berarti kita kena penyakit apa Pak? Males. Obati dengan cara apa? Paksa bangun. Ada lagi kebalikan, ada orang yang senangnya bangun, mau tidur malas. Ini orang kena penyakit apa Pak? Begadang. Iya. Akhirnya mau tahajud juga susah. Dua-duanya tidak baik. Penyakit. Iya. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Walakinni usalli wa arqud. Aku sholat tahajud tapi aku juga tidur. Wa asumu wa uftir. Aku berpuasa tapi aku juga tidak berpuasa. Iya. Lihat Nabi SAW. Pernah suatu ketika Pak, Salman Al-Farisi itu mengunjungi saudaranya yang bernama Abu Dzar. Ketika masuk ke rumahnya, waktu itu memang belum diwajibkan hijab. Didapati istrinya itu rambutnya kusut, pakaiannya compang-camping. Kata Salman Al-Farisi, kemana suamimu? Suamiku itu orangnya soleh banget, nggak butuh dunia. Maksudnya, ya suaminya ini kerjaannya ibadah aja, sampai istrinya aja dicuekin, Pak. Istrinya dicuekin. Akhirnya Salman Al-Farisi minta izin untuk nginep. Diizinkan oleh Abu Dzar. Rupanya Abu Dzar itu Pak, sholat tahajudnya semalam suntuk. Dari semenjak Isya sampai subuh nggak tidur. Istrinya dicuekin. Siangnya puasa Pak. Tiap hari nggak ada pernah buka. Nggak pernah satu hari pun berbuka. Malamnya tahajud semalam suntuk. Siangnya puasa. Coba istrinya diapain coba itu kayak gitu. Pasti istrinya nganggur. Akhirnya Salman Al-Farisi ingin mengajarkan Abu Dzar. Ketika dia mau tahajud ditarik. Tidurlah Abu Dzar karena menghormati tamu. Mau bangun lagi, tarik lagi. Tidur lagi. Pas sepertiga malam terakhir baru Salman berkata, Al-an, ya sekarang kita sholat malam. Ketika mau puasa, jangan puasa. Makan. Setelah 3 hari lamanya Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Dzar, Inna li rabbika alaika haqqa. Wa li nafsika alaika haqqa. Wa li zawjika alaika haqqa. Fa'a'ti kulla dhi haqqin haqqa. Tuhanmu punya hak atas dirimu. Dirimu punya hak juga yang harus dipenuhi. Istrimu pun juga punya hak yang harus dipenuhi. Penuhi haknya masing-masing. Rupanya Abu Dzar nggak terima Pak. Pergilah ia ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan perkataan Salman. Apa kata Rasulullah SAW? Sodako Salman. Benar Salman. Kamu yang salah. Masya Allah. Seperti itulah Pak Islam mengajarkan. Iya. Islam tidak mengajarkan kita berlebih-lebihan dalam ibadah. Islam pun juga tidak mengajarkan kita meremehkan ibadah tengah-tengah. Iya. Ketika datang 3 orang ke istri-istri Nabi mereka bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika dikabarkan, apa yang terjadi, Pak? Faka'annama taqalluha. Faka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap kok ibadahnya Rasulullah kok ringan sekali. Faqala ahaduhum, rupanya salah seorang mereka berkata begini, Pak. Aina nahnu min Rasulillah. Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Kalau Rasulullah kan sudah dijamin masuk surga. Pantas aja ibadahnya ringan. Rasulullah kan sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Kalau kita kan tidak ada jaminan. Maka yang satu berkata apa, Pak? Saya mau sholat semalam suntuk, nggak mau tidur. Yang satu lagi berkata apa, Pak? Saya mau puasa tiap hari, tidak akan pernah berbuka. Yang satu lagi berkata apa? Saya nggak mau nikah, saya mau ibadah aja udah. Rupanya ucapan tiga orang ini sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggilnya tiga orang itu oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW kepada tiga orang ini? Antumul ladzina qultum kada wa kada. Kalian yang mengatakan begini dan begitu. Benar sekali ya Rasulullah. Ama wallah inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, aku ini lebih takut kepada Allah dari kalian. Aku lebih bertakwa kepada Allah dari kalian. Walakinni usalli wa arqud wa usalli wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tapi aku salat malam, aku tidur malam, aku berpuasa, aku pun berbuka, aku pun menikah. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia bukan golonganku, kata Rasulullah SAW. Ternyata apa? Rasulullah tidak melihat niat mereka yang baik, tapi melihat ini berlebih-lebihan ini. Nah, sekarang kita lihat diri kita ini. Kita ini termasuk orang yang berlebihan atau malah sebaliknya, meremehkan. Kayaknya di zaman sekarang banyak di antara kita lebih condongnya meremehkan, Pak. Tahajudnya jarang, sholat sunnah rawatibnya nggak dipelihara. Ya. Yang sunnah-sunnah banyak ditinggalin. Terkadang meremehkan. Sholat jamaahnya terlambat mulu. Masbuk mulu kerjaannya. Bahkan terkadang nggak sholat berjamaah. Berarti kita termasuk yang meremehkan, Pak. Ya, penyakit tidak? Penyakit itu, Pak. Sallallahu salamata wal afiyah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an.